Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Wahyu Feriansyah. Kali ini saya ingin menjelaskan materi dari slide, yaitu berjudul infrastruktur IT. Nah, kali ini slide ini dibuat oleh Ibu Sri Melvani Hardi, Eskom Mkom. Bagaimana? Langsung saja saya jelaskan materinya. Oke, kali ini beliau membuat sebuah presentasi menggunakan dua sumber, yaitu Person Education Management Information System 2014 dan yang kedua adalah Louden and Louden Chapter 4 IT Infrastruktur. Nah, kali ini beliau membuat presentasi dari dua sumber ini, terlihat dari slide di sini. Kemudian akan saya jelaskan yang pertama. Nah, dari slide berikut ini kita bisa melihat bahwa infrastruktur IT itu adalah sekumpulan perangkat fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Nah, maksudnya di sini ialah kita anggap kumpulan-kumpulan perangkat fisik itu adalah hardware, contohnya itu adalah komputer. Selanjutnya yaitu adalah softwarenya, di mana ini akan menjadi sebuah kinerja untuk mengoperasikan sebuah perusahaan tersebut. Itulah yang disebut dengan infrastruktur IT. Kemudian di situ adalah komponennya. Jadi komponen itu adalah untuk mendukung infrastruktur tersebut. Yang pertama itu adalah perangkat keras. Yang telah saya bilang tadi, perangkat keras itu seperti komputer, printer, dan lain-lainnya yang bisa menunjang kemajuan dari perusahaan tersebut untuk menjalankan atau mengoperasikan perusahaan tersebut. Kemudian itu adalah perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer ini seperti softwarenya. Dia menjalankan isi dari hardware tersebut. Kemudian itu adalah layanan manajemen data seperti database. Selanjutnya itu adalah layanan integrasi. Kemudian sistem telekomunikasi atau jaringan. Jadi jaringan ini juga mendukung kita dalam mengoperasikan sebuah perusahaan. Contohnya itu kita menggunakan internet. Kemudian ada aplikasi perangkat lunak perusahaan, misalnya Microsoft dan lain-lainnya. Selanjutnya ialah platform internet. Nah, tanpa platform internet, komponen itu tidak akan lengkap karena dialah yang melengkapi dari infrastruktur IT tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan bisnis. Layanan yang mampu disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan, supplier atau pemasok, dan karyawannya merupakan fungsi langsung dari infrastruktur IT. Idealnya, infrastruktur IT itu harus mendukung strategi bisnis dan sistem informasi perusahaan. Teknologi informasi harus memiliki dampak yang kuat dan pada strategi bisnis dan IT. Nah, jadi teknologi informasi inilah yang menjadi dampak-dampak yang paling kuat dalam strategi bisnis dan dalam mengelola perusahaan. Bisa kita lihat dari gambar bahwa strategi bisnis, strategi IT, dan sistem informasi perusahaan saling berkaitan dan mendukung infrastruktur IT. Inilah dibilang perpaduan agar terciptanya sebuah infrastruktur IT yang baik dalam perusahaan. Di sini dia mampu memberikan layanan kepada pelanggan, supplier, dan karyawan perusahaannya. Ada berbagai macam era di dalam evolusi dalam infrastruktur IT. Yang pertama itu adalah mainframe dan mini komputer. Ini dibuat pada tahun 1959. Pada 1958, pengenalan mainframe pertama kali, yaitu IBM. Disitulah terciptanya atau pengenalannya IBM pertama kali. Kemudian ada mini komputer DEC. Ini adalah yang lebih murah lagi dan diperkenalkan pada tahun 1965. Kemudian di era selanjutnya di tahun 1981 ada muncul personal komputer atau PC. Nah, di 1981 ini diperkenalkanlah bagian IBM PC. Kemudian proliferasi di tahun 80-an, 90-an menghasilkan pertumbuhan perangkat lunak yang pribadi. Maksudnya situ adalah pada tahun 80-an dan 90-an itu menghasilkan pertumbuhan perangkat-perangkat lunak yang secara pribadi digunakan. Selanjutnya ada client server. Ini diciptakan pada tahun 1983 atau dipublikasikan di tahun 1983, di mana ada desktop client ini yang terhubung ke internet. Maksudnya ini yang terhubung ke server dengan memperprosesan pemisahan pekerja antara klien dan server. Maksudnya di sini adalah desktop client dapat terhubung ke server
namun pekerjaannya dapat terpisah antara klien dan server. Kemudian memungkinkan jaringan dua tier atau multi tier. Adanya berbagai jenis server, jaringan, aplikasi, dan web. Di era komputasi enterprise di tahun 1992, bergeraknya menuju mengintegrasikan jaringan yang berbeda-beda. Aplikasi menggunakan standar internet dan aplikasi perusahaan. Jadi maksudnya di sini adalah aplikasi semuanya sudah berstandar internet dalam mengoperasikan sebuah perusahaan. Seperti database, kita memerlukannya. Kemudian klien ingin mengetahui tentang perusahaan kita membutuhkan aplikasi yang berbasis internet untuk terhubung dengan data-data dari kita. Kemudian itu adalah cloud dan komputasi. Nah, ini yang lagi viral-viralnya di tahun 2000 sampai dengan sekarang. Cloud computing ini adalah daya komputasi dan aplikasi perangkat lunak yang disediakan melalui jaringan internet atau jaringan lainnya. Jadi bentuk komputasi ini lebih tumbuh dengan sangat cepat karena banyak orang yang menggunakannya dari jaringan internet juga tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli perangkat-perangkat lain. Kemudian ada multi-tier, server, client, network. Jadi dalam jaringan client, server, multi-tier, permintaan klien atau pemasok untuk layanan itu semua ditangani oleh berbagai tingkatan server. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Jadi dari hukum Moore dan kekuatan dari mikroprosesor, di sini tertulis ada kutipan dari Gordon Moore pada tahun 1965. Dia mengatakan kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Jadi dari kata-kata ini kita dapat melihat bahwa mikroprosesor itu meningkat dayanya 2 kali lipat dan komputasinya menjadi 2 kali lipat. Namun harga dari komputasi itu menjadi turun. Ini adalah keuntungan untuk kita di dunia teknologi sekarang. Kemudian penyimpanan digitalnya, meningkatnya jumlah data yang disimpan setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita selalu menyimpan data-data yang kita butuhkan. Selanjutnya di sini kita ada kinerja dari hukum Moore dan mikroprosesor. Sejak perangkat penyimpanan magnetik pertama digunakan pada tahun 1955, biaya penyimpanan 1 KB data telah turun secara eksponensial. 2 kali lipat jumlah penyimpanan digital untuk setiap dolar yang dikeluarkan setiap 15 bulan rata-rata. Ini menjadi daya keuntungan bagi kita karena jumlah penyimpanan digital dan biaya penyimpanan 1 KB itu turun secara eksponensial. Selanjutnya itu adalah hukum Metcalfe. Di sini dia mengatakan nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem. Buka kurung N2. Di sini maksudnya adalah jaringan komunikasi itu sebanding dengan jumlah pengguna yang terhubung dari berbagai macam wilayah. Kemudian memutuskan eksponensi dalam biaya komunikasi internet. Salah satu alasan pertumbuhan populasi internet adalah penurunan cepat dalam koneksi internet dan seluruh biaya komunikasi. Jadi komunikasi ini dia turun, maka populasi internet itu menjadi turun juga. Biaya per kilobit akses internet telah turun secara eksponensial sejak tahun 1995. Digital subscriber line DSL dan modem kabel kini menghadirkan 1 kilobit komunikasi dengan harga eceran sekitar 2 sen. Jadi 2 sen ini dibilang lumayan cukup rendah. Kemudian kita masuki ekosistemnya dari infrastruktur IT. Jadi untuk mendukung infrastruktur kita harus memahami dulu ekosistemnya. Jadi dalam ekosistem pada infrastruktur terdapat 7 kelompok utama yang saling berkoordinasi untuk menyediakan perusahaan dan infrastruktur TI yang diharapkan. Jadi 7 komponen ini adalah paket dalam mengkoordinasi perusahaan sesuai yang diharapkan. Jadi ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan perusahaan dengan infrastruktur IT yang serasi. Di sini tercantum teknologi dan pemasok utama untuk setiap komponennya. Oke, kita kembali ke komponen infrastruktur. Dalam platform perangkat keras komputer, yang pertama itulah komputer client. Jadi komputer client itu meliputi desktop PCs,
mobile device, dan lain sebagainya. Kemudian ada server, yaitu adalah komputer yang dipreteli dengan modular design yang dioptimalkan dan untuk meminimalkan penggunaan ruang fisik dan energi. Selanjutnya itu ada mainframe. Mainframe IBM setara dengan ribuan server blade. Jadi jika kita memiliki mainframe itu setara dengan ribuan server blade. Kemudian ada produsen chip terbaik, yaitu AMD, Intel, dan IBM. Rata-rata orang akan menggunakan produsen chip ini. Kemudian ada perusahaan teratas, yaitu IBM, HP, Dell, Sun Microsystem. Sekarang kita masuk ke dalam platform sistem informasinya. Dalam sistem informasi, dalam tingkat server, 65% menjalankan Unix atau Linux dalam server, kemudian 35% menjalankan Windows. Jadi rata-rata orang menggunakan server menggunakan sistem operasi Linux dan menjalankannya dengan Windows. Dalam tingkat klien, 90% orang menggunakan Windows, 90% pengguna menggunakan Windows. Kemudian ada mobile multitouch seperti Android atau iOS, kemudian cloud computing atau Google Chrome. Kemudian itu ada aplikasi perangkat lunak perusahaannya. Dari aplikasi perusahaannya itu adalah penyedia aplikasi perusahaan seperti Oracle dan penyedia middleware itu BAA. Kemudian kita masuk ke manajemen dan penyimpanan data. Dalam manajemen dan penyimpanan data, software berbasis data itu IBM, Oracle, Microsoft, CBase, dan MySQL. Penyimpanan data fisiknya yaitu adalah IM Sipcorp, Seagate, Maxtor, Western Digital. Sedangkan jaringan area penyimpanannya itu hubungkan beberapa perangkat penyimpanan di jaringan khusus. Kemudian kita masuk ke dalam platform telekomunikasi atau jaringan. Di layanan telekomunikasi kabel biaya perusahaan telepon itu digunakan untuk saluran dan akses internet. Kemudian ada AT&T dan Verizon. Selanjutnya itu adalah sistem operasi jaringan. Dalam sistem operasi jaringan itu menggunakan Windows Server, Linux, dan Unix. Sedangkan penyedia perangkat keras jaringan itu adalah Cisco, Alcatel-Lucent, Nortel, dan Juniper Network. Selanjutnya kita memasuki ke platform internet. Di platform internet kita memiliki perangkat keras, perangkat lunak, layanan manajemen untuk mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, intranet, dan extranet. Pasar server perangkat keras internet yaitu IBM, Dell, Sun atau Oracle, dan HP. Sedangkan alat atau suite pengembangan webnya itulah Microsoft, Oracle, Sun atau Java, Adobe, dan Real Network. Selanjutnya kita akan memasuki ke platform digital mobile. Di situ ada ponsel atau smartphone, iPhone, Android, dan BlackBerry, lebih tepatnya seperti itu. Kemudian data transmissionnya itu web surfing, email, and lain sebagainya. Kemudian ada notebook ringan yang kecil untuk dioptimalkan dalam komunikasi kabel dan tugas ini. Kemudian ada tablet atau iPad. Kemudian kita masuk ke tren platform perangkat keras. Dalam komputasi grid, kita menghubungkan komputer yang jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk menggabungkan kekuatan pemrosesan dan membuat superkomputer yang virtual. Kemudian memberikan penghemat biaya, kecepatan, dan kelincahan. Dalam virtualisasi, mengizinkan sumber daya fisik tunggal untuk bertindak sebagai banyak sumber daya. Misalkannya itu adalah jalankan beberapa instant OS. Jadi bisa langsung mengizinkan berbagai sumber daya yang ada. Kemudian mengurangi pengeluaran perangkat keras dan daya, memfasilitasi sentralisasi perangkat keras. Kemudian kita masuk ke cloud computing. Ada berbagai macam yang harus kita pahami, yaitu adalah layanan komputasi ini berdasarkan permintaan yang diperoleh melalui jaringan infrastruktur sebagai layanan, platform sebagai layanan, dan perangkat lunak sebagai layanannya. Kemudian cloud itu juga dapat bersifat publik atau pribadi. Jadi itu bisa bersifat untuk semua atau khusus untuk kita sendiri.
Kemudian itu mengizinkan perusahaan meminimalkan investasi IT. Jadi kita itu tidak terlalu mengekspor semua, tidak perlu mengeluarkan semua teknologi informasi, hanya beberapa saja. Kemudian kelemahannya ini adalah masalah keamanan dan keandalannya. Jadi keamanan dari cloud computing ini mesti diragukan. Selanjutnya itu adalah model komputasi awan hibrida.